Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini kami sebagai pengembang sistem informasi peminjam barang akan mempresentasikan hasil proyek dan penyusunan dokumen yang telah kami buat. Sebelumnya perkenalkan, saya Rizka Maya Putri dengan NIM 17. Selanjutnya ada Ramadan Fatur Rahman dengan NIM 10 dan terdapat Adelia Najmi Raisa dengan NIM 7. Oke, bisa next. Yang kita tahu sendiri bahwa sistem peminjaman barang di Fakultas Teknik belum dilengkapi dengan fitur pemantauan real time dan riwayat peminjaman yang terintegrasi antar laboratorium, sehingga pengguna kesulitan melacak status barang secara langsung, berpotensi terjadinya trouble booking, serta sulit melakukan audit atau evaluasi penggunaan alat. Secara signifikan, sistem informasi yang terkomputerisasi dapat meningkatkan efisien, akurasi data, dan transparansi. Alasan memilih topik ini juga karena barang-barang ini sangat menunjang kegiatan akademik seperti seminar, sidang, dan rapat, sehingga sistem peminjamannya optimal akan sangat bermanfaat bagi seluruh sivitas akademika Fakultas Teknik. Mungkin next selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Oke, bisa masuk Pak. Di sini kita ada rumusan masalah dan tujuannya. Di sini rumusan masalahnya sendiri itu kita membagi menjadi 3 poin. Yang pertama itu bagaimana merancang sistem yang dapat mendigitalisasi proses peminjaman barang. Yang kedua, bagaimana menjamin keamanan data. Dan yang ketiga, bagaimana menyederhanakan proses validasi dan pelaporan bagi admin. Next. Dari 3 masalah tersebut, kita memiliki tujuan. Nah, tujuan umumnya itu untuk membangun sistem peminjaman barang berbasis web yang efisien dan aman. Selanjutnya, ada tujuan khususnya itu mahasiswa dapat mengajukan pinjaman barang secara online, admin dapat memantau dan memverifikasi pengajuan secara real time, dan sistem dapat menyimpan jaminan secara aman di cloud storage. Next, studi pustaka atau sistem sejenisnya. Di sini kita pakai Google Form, verifikasinya manual oleh petugas. Kelebihan sistem sejenis mudah digunakan karena berbasis form yang familiar bagi kalangan mahasiswa. Kekurangannya itu tidak terintegratis, tidak aman, tidak otomatis mengelola status barang. Perbedaan proyek kami sendiri itu dirancang khusus untuk lingkungan kampus, terdapat fitur unggah jaminan dan notifikasi otomatis. Admin dapat langsung menyetujui atau menolak di sistem. Selanjutnya, ruang lingkup proyeknya yang dilakukan itu ada sistem informasi peminjaman barang berbasis web, ada fitur login, pengajuan, verifikasi, atau pelaporan. Yang tidak dilakukan itu pengadaan barang fisik, integrasi dengan sistem keuangan kampus. Target penggunanya itu ada mahasiswa Fakultas Teknik, dan adminnya itu laboratorium atau tata usaha maupun BPND. Fitur utamanya itu form peminjaman barang, terdapat surat PDF-nya. Habis itu ada persetujuan dan pengembalian. Selanjutnya ada notifikasi status. Mungkin lanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada analisis kebutuhan. Yang pertama ada kebutuhan fungsional, login untuk mahasiswa dan admin. Yang kedua manajemen data barang. Yang ketiga pengajuan dan persetujuan peminjaman. Yang keempat kuplet jaminan. Dan yang kelima ada riwayat peminjaman. Yang kedua ada kebutuhan non fungsional. Yang pertama ada keamanan upload file Google Drive dengan enkripsi. Yang kedua aksesibilitas berbasis web. Yang ketiga kemudahan penggunaan UI sederhana. Platformnya web based Laravel atau MySQL, bisa diakses melalui PC dan mobile browser. Selanjutnya ada desain sistem. Untuk desain sistem di sini, uh, untuk use case-nya admin bisa login admin, kemudian dashboard admin, kelola barang, kelola peminjaman, setuju atau tolak peminjaman, kemudian ada cetak surat, terus ada kelola pengembalian dan setujui tolak pengembalian. Untuk use case user di sini ada register atau login user, kemudian ada dashboard user, kemudian lihat daftar barang, ajukan peminjaman, lihat status peminjaman, cetak surat jika disetujui, dan yang terakhir ada isi form pengembalian. Untuk kelas diagramnya, user dengan ID integer, name string dan email string, kemudian ada login, logout, dan daftar. Untuk peminjaman, ID-nya integer, untuk tanggalnya date, kemudian untuk jumlahnya integer, dan statusnya string. Di sini ada buat peminjaman, setuju peminjaman, dan batalkan. Kemudian untuk barang, ID integer, namanya string, deskripsinya teks, dan stoknya integer, gambarnya string. Kemudian ada tambah barang, update stok, hapus barang, dan tampilkan info. Selanjutnya ada surat peminjaman. Untuk ID-nya integer, barang peminjam string, kemudian barang dipinjam string, tanggal pinjam date, tanggal kembali date, keperluan teks, dan ada file PDF string. Surat peminjaman ada generat PDF, simpan surat, dan lihat surat. Untuk pengembalian, di sini ada ID integer, tanggal pengembalian date, kondisi string, dan status string. Untuknya ada proses pengembalian dan update status. Mungkin di sini ada akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya di sini terdapat activity diagram di mana ketika kita login akan diarahkan user login. Lalu user akan mengakses dashboard barang sehingga akan diarahkan ke form peminjaman. Apabila setelah melakukan pengisian form, apabila disetujui oleh admin, maka admin membuat dan mengirimkan surat peminjaman PDF
Lalu admin akan memperbarui status. Lalu setelah itu akan proses pengambilan barang. Setelah pengambilan barang, maka setelah selesai peminjaman akan diarahkan ke form pengembalian. Selanjutnya admin akan memproses pengembalian dan admin memperbarui status pada database barang. Sedangkan apabila admin tidak menyetujui atau proses peminjaman dibatalkan, maka akan dikembalikan ke menu utama. Oke, next. Selanjutnya terdapat arsitektur, sistem, dan teknologi. Next. Saat pengembangan sistem informasi peminjaman barang ini, kami menggunakan arsitektur web client server dengan admin dan user interface terpisah, dengan menggunakan database terpusat MySQL, dan kebetulan yang telah kami lakukan menggunakan SQLite, selalu ada terdapat Google Drive. Sedangkan teknologi yang digunakan menggunakan bahasa PHP, frameworknya menggunakan Laravel, dan database-nya menggunakan SQLite. Lalu untuk tools pendukungnya terdapat Google Drive API, Bootstrap, dan VS Code. Oke, next. Rencana implementasi, kebetulan kami sudah melakukannya hingga selesai. Ini rencana kami saat pas awal. Jadi pembagian per minggunya itu dari minggu pertama ke minggu kedua, analisis kebutuhan dengan merancang desain UI UX-nya. Lalu pada minggu ketiga dan keempat, kami membuat database dan halaman login. Selanjutnya pada minggu berikutnya, 5 ke 6, kami membuat fitur pengajuan dan upload jaminan. Upload jaminan ini bentuknya KTM. Untuk minggu selanjutnya, 7 ke 8, itu kita membuat fitur admin dan laporan. Minggu ke 9 kita membuat integrasi dan pengajuan. Dan yang terakhir, minggu ke 10, evaluasi dan deployment. Next. Rencana pengujian ini, kami menggunakan metode pengujian uji fungsional setiap fitur. Lalu ada uji validasi data dan unggah jaminan, uji akses admin dan hak akses, ada uji kemudahan penggunaan dengan usability testing dengan mahasiswa. Ini kebetulan saat kemudahan pengguna itu belum kami lakukan dan toolsnya menggunakan manual testing dan browser. Next. Estimasi biaya dan sumber daya. Yang pertama itu ada Google Drive, laptop, internet, hosting, dan domain. Untuk waktu pengembangan yaitu dikembangkan oleh 3 orang, yaitu tim kami sendiri. Selanjutnya, dampak dan manfaat. Manfaat sendiri itu proses peminjaman cepat dan transparan. Tidak perlu datang langsung ke TU, di mana yang kita sudah mahasiswa teknik sendiri lakukan itu setiap peminjaman selalu datang ke TU. Itu mungkin bisa mempersulit mahasiswa dan dosen. Lalu ada mempermudah kontrol stok dan riwayat barang. Data tersimpan rapi dan mudah dikelompokkan. Dan yang terakhir, dampaknya itu mempercepat proses verifikasi dan peningkatan literasi digital di kampus. Next. Oke, sebelum ke penutup ini, mungkin bisa ditampilkan dokumen sebelum kita lanjutkan ke demonstrasi. Oke, ini merupakan dokumen perancangan yang telah kami buat. Lanjut. Di pendahuluan ini isinya latar belakang yang sudah disampaikan oleh saya tadi. Selanjutnya ada tujuan penulisan dokumen. Di tujuan penulisan dokumen ini sendiri eh, untuk menjabarkan secara rinci rancangan sistem si pinjam, mulai dari arsitektur, komponen sistem, hingga tampilan terbuka, dan ruang lingkupnya mencakup dengan user. Next. Di mana user ini bisa melihat barang, mengajukan peminjaman, dan mencetak surat. Selanjutnya ada admin. Admin yang mengelola data barang, memverifikasi peminjaman, dan menyusun laporan. Selanjutnya ada teknologi dan arsitektur. Ini teknologi. Next. Next. Nah, di sini tuh ada perancangan teknologi dan arsitektur di mana mungkin sedikit berbeda dengan PPT tadi, di mana kita udah fix menggunakan database-nya SQLite dan text editornya menggunakan Visual Studio Code, sedangkan web browser-nya kita menggunakan Google Chrome, serta perangkat lunaknya kita menggunakan Google Docs, Microsoft Word untuk perancangan dokumentasi ini, lalu ada Google Drive untuk menyimpan file KTM, dan bahasa pemrogramannya menggunakan PHP, HTML, dan CSS, dan sedikit JavaScript untuk front-end, dan kami juga menggunakan framework, di mana kita menggunakan framework Laravel. Next. Mungkin kita bisa langsung ke model perancangan, di mana ada use case. Untuk perancangan fungsional, use case ini menunjukkan interaksi user dan admin dengan sistem. Lalu ada diagram kelas. Bisa di next. Diagram kelas ini menggambarkan struktur, logika, dan entitas data. Lalu ada sequence. Ke diagram activity dulu. Di diagram activity ini kita bisa menunjukkan dari mulai login hingga next. Hingga pengembalian barang. Lalu selanjutnya ada sequence diagram atau diagram sequence. Di sini
Diagram menjelaskan alur proses utama seperti alur pengajuan. Next. Lalu ada alur persetujuan. Lalu next. Dan ada alur pengembalian yang terakhir. Berikut ada struktur data dan basis data, di mana kami merancang model data. Di model data ini mencakup tabel user, peminjaman, surat peminjam, barang, dan pengembalian. Next. Mungkin kita bisa langsung ke tampilan antarmuka UI-nya. Untuk lebih jelasnya mungkin bisa didemonstrasikan saja oleh rekan saya. Baik, selanjutnya dari hasil demo rekan saya tadi bisa disimpulkan, dan di sini kami juga sudah masukkan ke tampilan lebih dalam dokumen. Dari demo tadi, kami di sini ada tampilan login user. Sebenarnya tampilan login itu sama juga seperti admin. Nah, selanjutnya dari tampilan fitur ini juga terdapat penjelasan singkat tentang web yang kita buat. Selanjutnya kita bisa masuk ke tampilan dashboard. Di tampilan dashboard ini kita bisa menggunakan fitur yang akan tersedia di dalam web ini, dan user bisa mengakses dengan mudah. Selanjutnya kita bisa mengklik fitur daftar barang. Di sini user bisa melihat daftar barang yang tersedia dari admin. Terus jika user itu ingin meminjam, maka user akan mengklik barangnya, terus nanti akan tersedia form peminjam. Selanjutnya ada tampilan pinjam barang. Tampilan pinjam barang ini nanti bisa mengecek status dari user apakah setuju atau tidak dari admin. Habis itu ada tampilan cetak surat. Di sini user akan disampaikan form, terus nanti bisa mengisi, terus nanti akan masuk surat. Terus ada tampilan pembelian barang, terus dari semuanya nanti akan dikirim form dan user akan menampilkan barangnya seperti itu. Nah, terus habis itu ada pembelian barang. Jadi tergantung kondisinya nanti itu akan mempengaruhi disetujui atau ditolak oleh admin. Nanti kita ke admin. Kalau admin sendiri itu saya bahas tadi tampilan itu sama seperti user, namun di sini cuma berbeda akses saja. Tampilan dashboard admin ini sama seperti user, namun saat tampilan daftar barang admin bisa menghapus, mengedit dan lain-lain. Selanjutnya ada tampilan barang admin. Di sini admin bisa mengkonfirmasi disetujui atau ditolak. Selanjutnya itu ada tampilan surat admin. Di sini admin bisa surat yang user untuk konfirmasi apakah sudah sesuai inputannya atau belum. Terus bisa admin bisa membayar atau menghapus atau mengunduh juga. Selanjutnya tampilan pembelian admin di sini admin akan bekerja saat user membayar barang dan di situ admin akan konfirmasi pembelian barang user dan seterusnya. Itu admin punya hak untuk mendelete. Mungkin selanjutnya bisa ke rekan saya. Oke, mungkin untuk beberapa proyek ini bertujuan dikarenakan sistem penyelenggara di fakultas teknik. Kemudian sistem dirancang aman, mudah digunakan dan efisien. Dan yang ketiga, harapan kami proyek ini dapat diterapkan secara nyata untuk mendukung digitalisasi layanan akademik. Untuk mungkin presentasi dari kami cukup sekian. Kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.